Massa yang tergabung dalam gerakan Aliansi Lampung Memanggil mencoba menembus kawat berduri di depan kantor Gubernur Lampung. Mereka ingin beraudiensi langsung dengan gubernur tanpa ada perwakilan. Sempat terjadi sedikit ketegangan antara massa aksi dan aparat karena massa ingin merangsek masuk ke kantor Gubernur Lampung guna menyampaikan aspirasinya. Dalam aksi ini juga beberapa mahasiswa pingsan dan terpaksa ditandu petugas kesehatan akibat cuaca terik. Mahasiswa diperbolehkan masuk ke halaman kantor gubernur. Mahasiswa yang masuk diterima langsung oleh Gubernur Lampung. Memberikan ultimatum 3 kali 24 jam. Apabila tuntutan kami yang sudah diterima hanya sekedar formalitas ditandatangani dan tidak direalisasi, maka kami akan membawa masa aksi yang lebih banyak. Dalam aksi hari ini, ada 7 tuntutan yang disuarakan mahasiswa. Di antaranya adalah menolak kenaikan harga BBM, menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Selamat sore, selamat kembali bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan berdiskusi berbincang mengenai isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan. Bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, seolah gagal move on dari gelaran MotoGP Mandalika, sejumlah marshal sirkuit banting setir menjual takjil di bulan Ramadan. Dengan atribut khas marshal, mereka menjajakan dagangannya yang lekat dengan tema MotoGP. Sebuah truk yang mengangkut 29 penambang emas terbalik di kawasan distrik Minyambo. 18 penumpang tewas dalam kecelakaan yang terjadi pukul 3 waktu Indonesia Timur. 13 orang meninggal di lokasi kejadian dan 5 orang meninggal di rumah sakit. Usai kejadian, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Hingga kini korban tewas maupun luka masih berada di rumah sakit setempat. Rencananya ke-18 korban tewas akan dibawa ke NTT. Mobil rombongan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman mengalami kecelakaan di Kabupaten Maroke, Papua. Seorang perwira TNI dan seorang jurnalis televisi swasta meninggal dunia. Dugaan sementara, kecelakaan terjadi karena supir mengantuk. Mobil tersebut hilang kendali dan keluar dari badan jalan. Kecelakaan terjadi usai Kasat melaksanakan kunjungan kerja meninjau Satgas Yonif 123 RW di Sota, Maroke, Papua. Aksi penutupan jalan tol Seroja Kabupaten Bandung oleh sebuah klub mobil viral. Sejumlah mobil diparkir di tengah jalan tol sehingga mengganggu arus lalu lintas. Arus lalu lintas terganggu karena terjadi antrean panjang di jalan tol yang sedang dalam kondisi padat. Aksi ini kemudian viral di media sosial dan dikecam warga. Pihak perwakilan klub mobil akhirnya meminta maaf. Mereka mengaku memang memblokade jalan untuk berkumpul antar komunitas dan bukan untuk balapan mobil. Pemirsa, seolah gagal move on dari gelaran MotoGP Mandalika, sejumlah marshal sirkuit banting setir menjual takjil di bulan Ramadan. Dengan atribut khas marshal, mereka menjajakan dagangannya yang lekat dengan tema MotoGP. Gagal move on dari gelaran MotoGP Mandalika, sejumlah marshal sirkuit ini sepakat banting setir menjadi penjual takjil selama Ramadan. Bila sebelumnya mereka mengevakuasi rider dari kebakaran, kini mereka mengipasi bara agar tetap menyala saat membakar ikan yang akan dijajakan. Masih berbau MotoGP, terdapat 2 jenis bumbu ikan yang ditawarkan, yaitu sambal race control dan sambal tikungan 2. Keunikan ini pun sukses menarik peminat untuk membeli. Kami semua belum move on dari pekerjaan kami yang kemarin pas di event MotoGP. Memang kami di sana volunteer, tapi kami sangat senang di sana. Makanya kami juga berinisiatif jualan pakai nama-nama yang khusus di pekerjaan marshal gitu. Kita ambil bagian di marshal gitu biar enak juga dilihat sama orang-orang gitu. Yang bikin penasaran itu ikan yang ada sambalnya itu seperti
namanya roti kontrol sama ada sambal tikungan 2 namanya. Ikan flake Marshall. Ikan flake Marshall. Baru pertama kali beli ya? Iya, baru pertama kali. Tak lengkap tanpa minuman, para marshal yang sengaja mengenakan seragam saat bertugas di sirkuit ini menjual es kelapa muda sebagai penawar dahaga. Menjelang berbuka, kita akan langsung bergabung dengan Bayu Pradana yang berada di kawasan Pondok Indah, Jakarta untuk melihat suasana berburu takjil. Bayu, menu apa yang paling dicari warga jelang berbuka puasa? Abraham, ini saya lagi melihat apakah sate Padang ini nanti menjadi pilihan saya untuk berbuka puasa. Ini adalah salah satu kedai yang ada di halaman Masjid Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan, tepatnya di tengah bulan Ramadan ini. Memang sate Padang ini bisa menjadi salah satu pilihan dikarenakan memang tidak terlalu berat. Dan ini terbuat dari daging dengan bumbu yang begitu meresap, pastinya cocok sekali untuk Anda berbuka puasa nantinya. Selain sate Padang, di kedai ini juga ada menu Padang lainnya seperti ada soto Padang yang memang bisa menghangatkan tubuh. Ini dikarenakan juga sebagian wilayah juga sudah diguyur hujan. Ini tentunya tepat sekali, di mana sate Padang ini ada potongan daging yang crispy, lalu juga ada bihun, lalu juga diguyur dengan bumbu khas Padangnya. Pastinya tidak pernah gagal untuk nantinya memanjakan lidah pemirsa iNewsroom. Ada apa lagi? Yuk ikut saya yuk. Di belakang saya ini ada somai khas Bandung, di mana ada berbagai kondimen selain somai, ada pare, lalu juga ada kol, kentang, tahu. Saya tertarik ini, Mas. Boleh saya pesan satu? Berapa porsinya? 25.000. Boleh saya pesan satu untuk berbuka puasa ya, Mas ya? Saya tidak pakai pare, saya mau kol. Wah, ini dia, hangat sekali, dibuka. Luar biasa, ada somai, lalu juga ada telur, ada tahu. Somai, kemudian saya mau kol, Mas, satu. Tahunya satu. Lalu telur, yang lainnya somai. Ya. Dan pastinya ini disajikan dengan bumbu kacang, lalu juga nanti semakin segar kalau ditambah dengan jeruk nipis. Pastinya somai ini tepat sekali karena tidak terlalu berat juga. Dan saya mau membuka puasa saya dengan makanan pembuka seperti somai ini yang juga hangat nantinya. Sembari menunggu somai saya juga mau mengajak juru kamera Harinta untuk kembali melihat ada apa lagi di belakang saya. Ini pilihan lainnya yang Anda bisa coba di Masjid Raya Pondok Indah. Ada aneka menu khas Indonesia seperti telur balado dan lain-lain, dikombinasikan dengan cita rasa khas Timur Tengah seperti adanya nasi kebuli ini. Lalu juga di sebelah sana masih ada sejumlah makanan-makanan lainnya yang pastinya bisa Anda coba. Abraham. Ya, menarik sekali ya, menjadi berbagai pilihan bagi pemirsa untuk bisa berbuka puasa di sana. Terima kasih atas laporan Anda, Bayu Pradana. Selamat bertugas kembali. Jangan kemana-mana, pemirsa, kami akan perbarui informasi Anda usai kumandang azan maghrib.